Everyday blessing, berkat setiap hari. True worship, penyembahan yang benar. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ibadah adalah waktu di mana kita datang menghadap Tuhan untuk menyatakan kasih, penghormatan, kekaguman, dan ketergantungan kita kepadanya. Namun, dalam perjalanan iman kita, ada bahaya besar yang seringkali mengintai tanpa kita sadari, yaitu ibadah yang dilakukan hanya untuk pamer kesalehan, bukan karena kasih yang tulus kepada Tuhan. Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang pertama adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama yang dihormati karena kesalehannya. Dengan penuh percaya diri ia mengangkat kepalanya dan berdoa, mengucap syukur bukan karena kebaikan Tuhan, tetapi karena dirinya sendiri. Ia membanggakan puasanya, perpuluhannya, dan hidupnya yang dianggap lebih baik daripada orang lain. Di sisi lain, ada seorang pemungut cukai, seorang yang dipandang hina oleh masyarakat karena pekerjaannya yang sering dihubungkan dengan penipuan dan ketidakadilan. Tidak seperti orang Farisi, ia bahkan tidak berani menatap ke langit. Dengan penuh penyesalan, ia memukul dadanya dan hanya berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Lalu siapa yang dibenarkan oleh Tuhan? Bukan orang Farisi yang merasa dirinya lebih baik, tetapi pemungut cukai yang datang dengan hati yang hancur. Yesus menutup perumpamaan ini dengan pernyataan yang tegas. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perumpamaan ini adalah teguran bagi setiap kita yang mungkin secara tidak sadar menjadikan ibadah sebagai ajang pembuktian diri. Kita bisa saja rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan, bahkan terlihat sangat rohani di mata orang lain. Tetapi apakah hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan? Seringkali kita tanpa sadar bersikap seperti orang Farisi. Kita membandingkan diri dengan orang lain, merasa lebih baik karena kita lebih sering berdoa, lebih banyak melayani, atau lebih disiplin dalam menjalankan ibadah. Namun, sadarkah kita bahwa Tuhan tidak melihat banyaknya ibadah yang kita lakukan, melainkan sikap hati kita saat datang kepadanya? Pemungut cukai dalam perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa penyembahan yang sejati tidak dimulai dari kebanggaan akan perbuatan kita, melainkan dari kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa yang sangat membutuhkan anugerah Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, mengakui kelemahan kita, disitulah kita benar-benar beribadah dengan benar. Mari bertanya pada diri sendiri, bagaimana sikap hatiku? Ketika berdoa, apakah kita benar-benar datang untuk mencari Tuhan? Ataukah hanya menjalankan kebiasaan belaka? Saat kita menyembah, apakah kita melakukannya dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan? Ataukah kita hanya ingin terlihat sebagai orang yang rohani? Tuhan tidak tertarik pada kata-kata yang indah dalam doa kita jika hati kita tidak sungguh-sungguh tertuju kepadanya. Tuhan tidak terkesan dengan betapa seringnya kita datang ke gereja jika kita melakukannya tanpa hati yang benar. Yang Tuhan kehendaki adalah hati yang rendah, yang menyadari bahwa tanpanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita belajar untuk datang ke hadapan Tuhan dengan sikap seperti pemungut cukai, seorang yang datang bukan dengan kesombongan rohani, tetapi dengan kerendahan hati. Hanya mereka yang merendahkan diri di hadapan Tuhan
yang akan ditinggikan olehnya. Misi menyembah Tuhan dengan benar dan dengan kerendahan hati. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu bukan karena kami layak, tetapi karena kami membutuhkan-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami beribadah hanya sebagai rutinitas atau bahkan untuk membanggakan diri. Kami ingin menyembah-Mu dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati yang sejati. Ajar kami untuk selalu sadar bahwa semua yang kami miliki hanyalah karena anugerah-Mu. Terimalah ibadah kami ya Bapa, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih setia-Mu yang besar. Demi Kristus kami berdoa. Amin.